Would you like to see a magic trick? Not since I was a kid. This face? Hello? Look what you made. The Black Phone adalah sebuah film horor supernatural Amerika Serikat tahun 2021. Pada tahun 1978, seorang penculik anak bertopeng yang dijuluki The Grabber berkeliaran di jalan-jalan pinggiran kota Denver. Saudara kandung Vinny dan Gwen Blake tinggal di daerah itu dengan ayah mereka yang kasar dan pecandu alkohol. Di sekolah, Vinny sering diintimidasi dan dilecehkan. Dia memiliki persahabatan dengan teman sekelasnya, Robin, yang menangkis para pengganggu. Seorang anak laki-laki dari sekolah lain yang dikenal Vinny Bruce diculik oleh Grabber, Gwen, yang memiliki mimpi psikis seperti mendiang ibunya, memimpikan perculikan Bruce dan melihat bahwa dia dibawa oleh seorang pria bertopeng mengendarai van hitam. Belakangan terungkap bahwa sang ibu bunuh diri. Detektif Wright dan Miller mewawancarai Gwen di sekolah, percaya bahwa dia memiliki pengetahuan orang dalam sejak dia memberitahu seseorang siswa yang jatuh bahwa balon hitam ditemukan di lokasi penculikan. Ini adalah informasi yang belum dirilis polisi secara terbuka, tetapi berjuang untuk mempercayai klaimnya. Ayah saudara kandung menghukum Gwen dengan ikat pinggang karena detektif datang ke tempat kerjanya untuk mewawancarainya tentang klaim Gwen. Berdasarkan mimpinya, Grabber menculik Robin. Beberapa hari kemudian, Vinny berteman dengan Grabber yang berpura-pura telah menumpahkan sesuatu di sebelah van-nya yang bagian belakangnya dipenuhi dengan balon hitam, dan kemudian mengaku sebagai seorang penyihir. Bertanya kepada Vinny apakah dia ingin melihat trik sulap. Dia tiba-tiba menyemprotkan zat ke tenggorokan dan mata Vinny dan memaksanya masuk ke bagian belakang van-nya. Vinny terbangun di ruang bawah tanah kedap udara. Di dinding adalah telepon putar hitam terputus yang menurut Grabber tidak berfungsi. Kemudian Vinny mendengar telepon berdering dan menjawabnya. Hantu Bruce yang tidak dapat mengingat namanya sendiri atau siapa dia ketika dia masih hidup, memberitahu Vinny tentang ubin lantai yang dapat dia lepaskan untuk menggali terowongan untuk melarikan diri. Pencarian polisi untuk Vinny tidak berhasil. Grabber membawakan makanan Vinny dan membiarkan pintu ke ruang bawah tanah tidak terkunci. Vinny bersiap untuk menyelinap keluar, tetapi dihentikan oleh anak laki-laki lain di telepon bernama Billy. Dia menjelaskan ini adalah permainan yang dimainkan Grabber, dan dia sedang menunggu di lantai atas untuk menyerang Vinny dengan ikat pinggang jika dia meninggalkan ruang bawah tanah. Billy menginstruksikannya untuk menggunakan tali yang ditemukan Billy untuk keluar melalui jendela ruang bawah tanah. Saat mendaki, Vinny memecahkan palang di jendela, mencegahnya memanjat kembali. Gwen memimpikan Billy diculik dan curhat kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Wright dan Miller berbicara dengan seorang pria eksentrik bernama Max yang tinggal di daerah itu bersama saudaranya. Terungkap Vinny ditahan di ruang bawah tanah Max yang tidak dia sadari, dan Grabber adalah saudaranya. Setelah pertukaran yang gelisah dengan Grabber, di mana dia menguji kejujuran Vinny, dia membuatnya seolah-olah dia akan membiarkan Vinny pergi. Vinny berbicara kepada salah satu korbannya, Griffin, di telepon. Griffin menunjukkan kepada Vinny kombinasi kekunci dan memberitahunya bahwa Grabber telah tertidur di lantai atas. Vinny menyelinap ke atas dan membuka kunci pintu, tetapi anjing Grabber memperingatkannya tentang pelarian Vinny. Vinny melarikan diri di jalan tetapi ditangkap kembali. Putus asa atas upaya pelarian yang gagal, Vinny menjawab telepon untuk mendengar korban lain.
seorang punk bernama Vance yang ditakuti Vinny. Vance mencari tahu Vinny tentang ruang penyimpanan penghubung yang dapat dia lewati jika dia membuat lubang di dinding dan keluar melalui freezer di sisi lain dinding. Vinny membuat lubang dengan penutup tangki toilet dan memasuki bagian belakang freezer hanya untuk menemukan bahwa pintu freezer terkunci. Telepon berdering sekali lagi dengan Robin di akhir antrian. Dia menghibur Vinny dan mendorongnya untuk akhirnya berdiri dan berjuang untuk dirinya sendiri. Dia menginstruksikan Vinny untuk melepas penerima telepon dan mengemasnya dengan kotoran yang telah dia gali untuk digunakan sebagai senjata. Gwyn memimpikan penculikan Vance dan menemukan property grabber. Dia menemukan rumah itu dan menghubungi Wright dan Miller. Max menyadari Vinny ditahan di rumah dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk membebaskannya, tetapi saudaranya membunuhnya dengan kapak. Polisi bergegas ke rumah yang ditemukan Gwyn, tetapi ternyata kosong. Di rumah bawah tanah mereka menemukan mayat korban Grabber yang terkubur. Grabber menyerang Vinny dengan kapak, tetapi Vinny berhasil menjebak Grabber dengan kabelnya, menyebabkan dia jatuh ke terowongan yang digali Vinny, di mana Grabber patah dan menjebak pergelangan kakinya di jeruji jendela yang ditempatkan di bagian bawah. Dalam perjuangan, topeng Grabber robek dari wajahnya dan dia berteriak dan menutupi wajahnya. Dia tidak terpakai untuk diekspos. Hantu-hantu itu mengejek Grabber melalui telepon dan Vinny membunuh The Grabber dengan mengikat lehernya dan menarik ke belakang dengan kabel telepon. Vinny mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan daging dari freezer yang melarikan diri dari rumah menggunakan kombinasi yang dia pelajari. Vinny keluar dari rumah di seberang jalan dari kuburan tempat dia bersatu kembali dengan Gwyn, dan polisi bergegas ke properti atau rumah bawah tanah itu. Saudara kandung saling menghibur ketika ayah mereka tiba dan dengan berlinang air mata memohon pengampunan atas perlakuan kerasnya sebelumnya terhadap Gwyn dan Vinny. Kembali ke sekolah, Vinny yang percaya diri duduk di sebelah perempuan yang disukainya di kelas. Don't worry about it. We can talk about this.